Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita pasti pernah melihat mutiara, perhiasan yang indah. Kita tahu bersama bahwa mutiara terbentuk dari kerang tiram yang memberikan respon pembelaan dirinya terhadap objek asing, entah itu pasir, parasit, atau material lainnya yang menyusup masuk ketika cangkang tiram itu terbuka. Bagian dari tiram yaitu lapisan mantel yang bertugas melindungi organ dalam tiram, kemudian menghasilkan lapisan yang disebut dengan nacre yang menyelubungi objek asing tersebut. Bersamaan dengan nacre itu juga ada protein lain yang kemudian berfungsi sebagai lem yang merekatkan lapisan demi lapisan, dan kemudian ketika digabungkan, lapisan-lapisan yang nyaris transparan itu membentuk mutiara yang berkilau. Seiring dengan waktu, lapisan nacre yang terbentuk kemudian memisahkan diri dari bagian tubuh tiram. Dan itulah yang kemudian kita dapatkan sebagai sebuah mutiara. Tubuh tiram menjadi pembentuk dari mutiara tersebut. Kalau diibaratkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan atau kesulitan ibarat benda asing yang masuk ke cangkang tiram. Benda itu menyakitkan dan melukai. Namun, Tuhan sudah memberikan mekanisme pertahanan. Di tiram yaitu adalah zat nacre yang bergulat dengan benda asing tersebut. Demikian juga dengan kita. Ketika penderitaan dan kesulitan itu hadir dalam hidup kita, sebetulnya Tuhan sudah memberikan perlengkapannya, ditaruhkan di dalam kehidupan kita, sehingga kapanpun penderitaan itu melanda, sebetulnya kita punya kekuatan untuk menghadapi penderitaan atau kesulitan itu. Sayangnya, kita sering mengabaikan perlengkapan Tuhan yang Tuhan sudah berikan itu. Ketika kesulitan itu tiba, tak jarang kita merasa terguncang, bahkan kita merasa lemah. Perlengkapan apa sih sebetulnya yang Tuhan berikan kepada kita? Itulah iman. Iman ditaruhkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita punya tanggung jawab bahwa iman yang telah ditaruhkan Tuhan itu kita membuatnya semakin kuat dengan ketekunan kita untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita kemudian menyediakan diri kita untuk melakukan firman Tuhan, kita bertekun di dalam doa, dan bahkan juga kita bergumul supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, di dalam iman yang semakin hari semakin kokoh. Kita akan memperhatikan firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Iman akan mengubah penderitaan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan ketekunan kita untuk menjalaninya setiap saat, setiap langkah. Kalau Tuhan memang belum berkata selesai atas pergumulan atau penderitaan kita, mari kita terus bergulat, membungkus setiap hari kesulitan kita di dalam iman, karena kita percaya akan ada mutiara yang terbentuk dari penderitaan kita. Surat 1 Petrus tadi menegaskan bahwa Allah yang melengkapi, Allah yang meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Di dalam Dia kita tidak perlu takut untuk menghadapi penderitaan. Di dalam Dia, di dalam Allah saja kita akan melihat
penderitaan kita berubah menjadi mutiara yang berharga yang akan kita persembahkan untuk Allah Sang Pemilik kehidupan. Oleh karena itu, mari kita merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita memperkokoh iman yang telah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memandang penderitaan kita selama ini? Mutiara yang berharga macam apakah yang akan kita hasilkan ketika kita bertekun dalam iman untuk mengatasi setiap kesulitan? Jangan menyerah. Kuat kuasa Allah akan selalu menopang kita. Amin.